wabarakatuh. Hey generasi cerdas Indonesia, jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Jangan lupa. Baiklah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, materi PPKN untuk pertemuan hari ini adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya, silahkan Ananda catat informasi penting yang ada dalam video berikut. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, sidang BPUPKI 2. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kaitan kedua gambar tersebut? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dalam sidang BPUPKI 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas satu persatu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, makna alinea pertama. Alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang ada di dunia, bukanlah hak perorangan atau individu. Dan pada alinea pertama ini juga menegaskan segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Dalam hal ini, makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Kedua, makna alinea kedua. Alinea kedua menegaskan bahwa kemerdekaan yang telah dicapai bukanlah merupakan tujuan akhir dari bangsa Indonesia, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang merdeka, berarti Indonesia negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti Indonesia menghendaki setiap warga negara bertekad untuk bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Namun, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti Indonesia itu sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang adil, itu artinya negara Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan antara hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Namun, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang makmur, berarti
terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam hal ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan material saja, akan tetapi negara Indonesia harus juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual setiap warga negaranya. Diberi kebebasan untuk beribadah, diberi kebebasan untuk memilih agama yang diinginkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, makna alinea ketiga. Pada alinea ketiga ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha dari bangsa Indonesia, melainkan juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini merupakan pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini, kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, makna alinea keempat. Alinea keempat menegaskan bahwa pada alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia yang diperinci lebih lanjut. Pada alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, diantaranya yang pertama tujuan negara, yang kedua pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang-Undang Dasar, yang ketiga bentuk negara yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, yang keempat di situ ada dasar negara Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Anandaku, tujuan negara Indonesia ini tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan sistem administrasi negara Indonesia yang baik dan terstruktur. Dan rakyat Indonesia harus berusaha untuk mewujudkannya dengan mengutamakan kesatuan wilayah serta menghargai dan menghormati keberagaman. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.